Oke, terima kasih atas kehadirannya. Thank you for your attending this lesson for guiding and counseling in biology learning. Dengan saya, Ibu Eka Fasya, di mana dalam asas-asas tersebut yang pertama adalah ada asas kerahasiaan ya. Di sini maksudnya antara klien dan konselor itu tidak boleh menyampaikan kepada pihak yang lain. Cukup mereka berdua pun bisa, karena hal tersebut urgent atau sangat penting untuk ditutupi ya, supaya ini dapat melindungi konselingnya, maksudnya melindungi kliennya, sehingga dia merasa aman dan merasa percaya kepada konselor. Yang kedua adalah asas sukarela atau volunteer. Di sini tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan dalam suatu bimbingan konseling. Jadi kliennya itu datang ke konseling itu tidak dipaksa, tapi atas kesadaran sendiri ya, awareness themselves. Dan ini dalam guru mata pelajaran biologi juga, siswanya ketika dia kesulitan dalam mengikuti pembelajaran biologi, mereka juga datang kepada guru biologi juga atas kesadaran mereka sendiri, karena mereka membutuhkan untuk diatasi permasalahannya. Terus ada keikhlasan. Nah, ini keikhlasan dari konselor untuk bisa membantu masalah kliennya. Nah, keterbukaan ya, open asas di sini keterbukaan, bisa juga saran, bisa juga masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya, saran-saran dari konselor. Misalnya masalah-masalah itu juga harus jujur dikatakan kepada klien dari kepada konselor, supaya nanti akar permasalahannya itu dapat dicari ya. Dapat dicari, looking for of the root of problem dapat dicari, sehingga dapat dipecahkan problemnya atau masalahnya. Terus atas asas kemandirian. Asas kemandirian ini, konselor itu dapat membantu klien itu agar dapat mandiri, independence of their life. Nah, ciri-cirinya mereka bisa recognize and accept for themselves ya. Jadi mereka dapat menyadari, mengenal ya, apa dari jati diri mereka itu seperti apa, kelemahan, kekuatannya. Terus mampu mengambil keputusan, to take decision, terus mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri tuh, ini kayak guiding agar mereka tuh dapat menemukan jati diri mereka, identitas mereka ya. Terus asas kekinian itu bahwa ada suatu masalah dalam diri peserta didik dalam saat ini recently, dan ini harus segera dipecahkan. Tidak boleh ada penundaan. Ini seperti kayak layanan responsif kemarin tuh. Nah, ini namanya asas kekinian. Kalau sampai ditunda, itu nanti akan mempengaruhi konseli sendiri, seperti kayak efek domino yang terus berjalan seperti itu. Nah, asas kedinamisan itu adalah adanya perubahan pada klien berupa tingkah laku yang lebih baik. Jadi belajar di sini baik dalam guru mata pelajaran biologi atau guru BK itu dapat merubah, change their attitude to be better in their life. Ya, jadi belajar itu study is not only to receive concept knowledge, but also they can change attitude to be better for the life, so they can decide to the future. Jadi mereka dapat mengambil keputusan untuk masa depan mereka. Nah, karena basis kita di pendidikan juga, pendidikannya itu berbasis karakter. Jadi tidak hanya mereka itu akademiknya saja, tapi juga soft skill-nya saja, dan ini sangat dibutuhkan ketika mereka itu apply job, atau mereka dapat
di bawah tekanan ya, belajar di bawah tekanan atau bagaimana, atau ketika mereka kuliah itu ada beberapa masalah tekanan dalam diri mereka tapi mereka masih bisa mengatasi hal tersebut. Nah, ini sangat penting dalam hal ini, dalam tingkah laku. Jadi tidak hanya pandai saja tapi mereka bagaimana bisa menyesuaikan diri mereka sendiri, mereka bisa bertingkah laku dengan baik sehingga mereka diterima oleh orang lain. Asas keterpaduan bahwa konselor itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam membantu masalah. Ya, jadi konselor dapat bekerja ya dengan pihak-pihak yang lain seperti kayak guru kemarin kan jadi mediasi antara konselor dengan guru mata pelajaran ya, mediasi antara guru BK dengan guru dengan siswa dan guru yang lain dan orang tua. Jadi guru BK tidak bisa bekerja sendiri, jadi butuh adanya berbagai macam pihak yang membantu dan juga sumber-sumber yang terkait. Asas normatif tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Karena kalau sampai bertentangan itu nanti akan juga menjadi fatal bagi diri klien dan nanti juga tidak akan diterima oleh masyarakat. Ya. Ini bisa kalau dalam mata pelajaran biologi itu dalam memberikan materi kasih to give unity of science-nya. If biology teacher give lesson to the students, biology subject can be integrated by unity of science in class. Yes, I think so it. Jadi bisa memberikan kesatuan ilmu ketika materi biologi itu diajarkan di kelas, diintegrasikan. Apalagi di visi dalam UIN Wali Songo ya, itu kan juga ada state unity of science. Ini termasuk masuk ke dalam asas normatif yang harus diterapkan oleh para dosen di kampus. Asas keahlian expert ya di sini. Jadi untuk bisa guarantee for the success in effort in guiding and counseling in school institusi, so semua pembimbing ya harus mendapatkan pelatihan. Jadi ikut follow exercise dan juga memiliki pendidikan profesional di pada hal tersebut sehingga tidak sembarangan orang itu akan memegang konseling. Asas saling tangan ketika konselor itu konselor can to help problem their client. So the counselor move case to another people that have authority to solve problem to solve this problem. Jadi counselor can to solve problem this client, so can move case to another people that have authority to solve these problems. Okay? Jadi misalnya to the example ya, give to the example misalnya criminal case is authorized for the police. Madman is authorized for the psychiatrist. So it's a different authority to solve problem it, and counselor cannot to problem it and is outside for their authority. Jadi ini di luar kewenangannya gitu loh. Jadi kita kalau misalnya ada beberapa permasalahan yang mungkin konselor di sekolah baik itu guru mata pelajaran biologi maupun guru konseling tidak bisa membantu, bisa dialihkan kasusnya kepada pihak-pihak lain yang memiliki otoritas tersebut. Asas tuturi handayani. Ini dapat mengayomi ya, memberikan rasa aman, give to safe, dan juga memberikan contoh. Jadi the teacher give the example ya, attitude and another something else ya, what is, and memberikan give stimulation and motivation and give wider occasion for this client to be increased to their life. Jadi bisa give the example for their life ya, guru give good example and give stimulation and motivation and give occupation or chance ya, wider chance
to client to be increased for the life, ya. Jadi dapat memberikan keteladanan, memberikan rangsangan dorongan, dan juga memberikan kesempatan kepada klien untuk bisa maju. Nah, asas ini not only used to guiding and counseling of teacher, but also counseling, guiding to biology teacher too. Jadi guru biologi juga perlu adanya asas ini, butuh kompetensi ini ya, need this competence. Karena mereka juga dalam mempelajari, para murid-murid dalam mempelajari biologi juga butuh adanya tuturi handayani. Mereka merasa aman, ya, bisa jadi sahabat, ya, bisa best friend, bisa dijadikan sebagai orang tua di sekolah gitu, to be parent in school, ketika orang tuanya di rumah ya. Nah, ini kan juga sangat penting asas ini diterapkan di sebagai guru BK maupun sebagai guru mata pelajaran, khususnya especially to biology teacher. And selanjutnya next slide, counseling dalam guru biologi itu semua asas ya, all asas itu is used to increase quality endurance for the biology learning. Tuh, jadi ini sangat penting sekali untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran biologi. Untuk memenuhi apa? Kira-kira ya, untuk memenuhi kebutuhan ya. Untuk menjawab to answer kebutuhan need from this ministry government number 111 2014 about something in counseling and guiding in school. Okay, termasuk basic service, responsive service, and desire and career for students. It's so important, and support system ya. Ini sangat penting untuk increase in quality insurance in learning, biology learning, especially and commonly from the institute school. Jadi secara khusus untuk pembelajaran biologi dan secara umumnya untuk institusi tersebut. Nah, ini adalah beberapa asas yang perlu diterapkan oleh semua sivitas akademika, all academic sivitas ya, agar bimbingan konseling di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya dilakukan oleh guru BK, tetapi juga dilakukan oleh guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya untuk mendengarkan slide dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.